Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi terus melakukan peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bidang strategis lainnya. Untuk mencapai pembangunan bidang Kesra diperlukan kebijakan afirmatif dan juga program pembangunan inklusif. Salah satu kebijakan afirmatif yang dapat direalisasikan, upaya untuk mengurangi angka kemiskinan diperlukan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada masyarakat miskin. Pemprov Banten juga gencar melakukan pemerataan di sektor pendidikan. Salah satunya dengan menyelenggarakan program pendidikan gratis pada tingkat menengah dan khusus, hingga pemberian insentif dan peningkatan honor tenaga pendidik melalui BOS dan BOS daerah atau BOSDA. Untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, Pemprov Banten juga gencar melakukan pembangunan unit sekolah baru atau USB dan ruang kelas baru atau RKB. Sejak 2020 telah terbangun 9 USB dan 671 RKB. Sedangkan pada 2021 telah tersedia 22 lahan dan telah dibangun 8 USB. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Banten yang telah menyediakan program pendidikan secara gratis, sehingga saya dapat merasakan pendidikan yang layak. Dimulai dengan adanya jaringan WiFi di setiap kelas, dilanjut dengan tryout UTBK yang dilaksanakan secara gratis, dan kegiatan ekstrakurikuler yang berjalan dengan baik. Kualitas pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat menjadi prioritas kerja Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten. Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan upaya terobosan dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat tidak mampu di seluruh wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Saya pasien di RSUD Banten sudah hampir 1 tahun menggunakan SKTM. Pelayanan di rumah sakit ini dengan ramah dan baik, fasilitas memuaskan, pengobatan sama satuan saya cukup puas. Sampai penyakit saya alhamdulillah membaik. Pada pembangunan infrastruktur kesehatan, Pemprov Banten telah melakukan pengembangan RSUD Banten dengan membangun gedung 8 lantai dengan 215 ruang rawat inap, 10 ruang ICU, ruang laboratorium, dan rehabilitasi medik. Dalam penanggulangan COVID-19, RSUD Banten menjadi rumah sakit rujukan regional dan rumah sakit pendidikan. Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov Banten juga telah memberikan sejumlah stimulus bantuan untuk masyarakat berupa bantuan iuran kepesertaan, penerima iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan untuk 3.236.472 warga Banten. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemprov Banten berupaya memberikan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera melalui program penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat prasejahtera. Sejak 2017 hingga 2020, Pemprov Banten telah melaksanakan program penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 1.951 unit. Pada tahun 2017 telah ditangani sebanyak 93 RTLH. Lalu tahun 2018 sebanyak 1.242 unit, tahun 2019 sebanyak 110 unit, dan tahun 2020 sebanyak 506 unit. Terima kasih kepada pemerintah Banten yang sudah memberikan bedah rumah kepada saya yang tidak layak huni sampai sekarang sudah saya rasakan atas bantuannya. Di bidang sosial, pemerintah Provinsi Banten terus berupaya dalam peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program, di antaranya dengan menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk 1.900 keluarga penerima manfaat atau KPM
di tahun 2021. Saat pandemi COVID-19, Pemprov Banten juga memberikan bantuan jaring pengaman sosial kepada 421.177 kepala keluarga di tahun 2020. Untuk meningkatkan keluarga prasejahtera, Pemprov Banten telah meluncurkan program bantuan jaminan sosial rakyat Banten Bersatu atau Jamsos Ratu. Program ini merupakan program bantuan sosial untuk warga Banten yang belum menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dari pemerintah pusat. Pada tahun 2018, jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM sebanyak 30.000 KPM. Lalu dari tahun 2019 hingga tahun 2021 meningkat menjadi 50.000 KPM. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Banten yang telah memberikan bantuan Jamsos Ratu kepada kami sehingga kami terbantu biaya sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah kami. Provinsi Banten adalah salah satu daerah sentra produksi dan penyangga pangan beras ibu kota. Produksi padi tahun 2020 di Banten 1,65 juta ton gabah kering giling atau GKG setara dengan 937,82 ton beras. Bahkan, Provinsi Banten menerima penghargaan pertanian 2021 sebagai peringkat 3 penghasil padi terbanyak nasional. Pemprov Banten terus berupaya agar prestasi ketersediaan pangan di Banten sejalan dengan tingkat kesejahteraan para petani. Sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, Provinsi Banten menyimpan potensi perikanan yang besar. Saat ini, Provinsi Banten tengah melakukan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya hasil dari perairan di Banten. Budidaya perikanan di Banten diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Provinsi Banten dikenal sebagai daerah dengan ragam potensi wisatanya, baik wisata alam, budaya, hingga buatan. Potensi wisata tersebut tersebar di seluruh wilayah di Banten, mulai dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan kawasan Tangerang. Sepanjang tahun 2021, terdapat 10,47 juta wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata di Provinsi Banten, terdiri dari 10,31 juta wisatawan domestik dan 0,16 juta wisatawan mancanegara. Untuk mendorong geliat pariwisata religi, Pemprov Banten telah memperluas penataan atau revitalisasi kawasan Banten Lama pada tahun 2018. Kawasan wisata Banten Lama yang ikonik telah menjadi magnet bagi para wisatawan. Pemprov Banten juga terus mendukung agar sektor wisata memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat melalui pemasaran produk-produk unggulan UMKM Banten. Guna mendukung aktivitas ekonomi, pemerintah Provinsi Banten menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2021, pembangunan jalan provinsi dengan status mantap sudah mencapai 99% dari 762.026 km dan jalan lingkungan sepanjang 42,69 km. Selain jalan, Pemprov Banten telah membangun jembatan Bogek atau jembatan Arya Wangsakara yang meraih rekor dunia MURI sebagai jembatan dengan hiasan ornamen batik etnik terbesar. Pembangunan jembatan lainnya adalah jembatan Ciberang sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah pusat juga telah menetapkan dan merealisasikan beberapa proyek strategis nasional seperti Tol Serang Panimbang sepanjang 83,67 km, Jalan Tol Kunciran Serpong sepanjang 11,19 km, hingga pembangunan Bendungan Sindang Hela. Pembangunan Provinsi Banten sejalan dengan visi Provinsi Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah.